Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Bu Ajeng dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengidentifikasi struktur dan mengenali adverbia pada teks prosedur. Sebelumnya, Bu Ajeng ingin bertanya nih, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan bahagia dan juga sehat tentunya. Sehingga kalian semua dapat semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik memahami ciri teks prosedur dengan menemukan strukturnya agar dapat menyajikannya dengan baik. Yang kedua, peserta didik mengenali ciri kebahasaan dalam teks prosedur dengan mengisi kalimat rumpang dengan adverbia yang tepat. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita membaca teks berjudul Membuat Sorbet Buah Gampang dan Enak pada buku paket Kurikulum Sekolah Penggerak Kalian halaman 86. Bu Ajeng beri waktu 5 menit untuk membacanya. Nah, apakah kalian semua sudah membacanya? Kalau sudah, mari kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini. Mari kita menjawab pertanyaan ini bersama-sama ya anak-anak. Pertanyaan pertama, apa judul teks tersebut? Iya, betul sekali. Judul teks tersebut adalah Membuat Sorbet Buah Gampang dan Enak. Kita jawab pertanyaan nomor 2 ya. Menurut kalian, apakah tujuan penutur teks tersebut? Kira-kira apa ya? Iya, betul sekali. Tujuan penutur teks tersebut adalah untuk menunjukkan kepada kita semua cara membuat sorbet buah. Yang ketiga, apakah teks tersebut mengajak kalian melakukan sesuatu, memberikan perintah, atau melarang kalian untuk melakukan sesuatu? Iya, betul sekali. Teks ini berisi tentang ajakan kepada kita dan juga memberikan perintah terhadap kita. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya anak-anak. Dapatkah kalian mengingat dan menyebutkan kembali informasi tersebut dengan bahasamu sendiri? Kira-kira dapat tidak? Jawabannya tentu saja kalian yang tahu. Ada yang bisa dapat mengingat dan menyebutkan kembali, ada juga yang tidak. Kita lanjut ya anak-anak. Nah, materi berikutnya mengenai struktur teks prosedur. Ada 4 hal yang perlu kalian perhatikan terkait struktur teks prosedur. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan untuk mengajak pembaca melakukan kegiatan yang akan dijelaskan. Yang kedua adalah informasi, peralatan, dan bahan. Yang ketiga adalah langkah-langkah dengan perincian cara, waktu, dan bahan untuk diikuti. Dan yang terakhir yang perlu kalian perhatikan dalam struktur teks prosedur adalah dapat memiliki bagian penutup yang mengulang ajakan kepada pembaca untuk melakukan kegiatan. Kita lanjut ya anak-anak. Nah, di sini kita akan bertugas mengidentifikasi struktur. Apa yang perlu kita identifikasi strukturnya Bu Ajeng? Yaitu teks prosedur yang berjudul Membuat Sorbet Buah Gampang dan Enak. Mari kita mengidentifikasinya bersama-sama ya anak-anak.
Struktur teks prosedur yang pertama yang perlu kita identifikasi sudah ada atau belum dalam teks tersebut adalah pendahuluan yang memberikan informasi tentang manfaat dan kemudahan kegiatan yang akan dijelaskan. Kira-kira teks prosedur ini sudah atau belum ya menjelaskan sebuah pendahuluan? Ya, betul sekali. Teks ini sudah memberikan atau memberitahu informasi tentang manfaat dan kemudahan kegiatan yang akan dijelaskan. Apa kegiatan yang akan kita lakukan? Yaitu membuat sorbet buah. Kita bahas struktur yang kedua ya. Informasi alat dan bahan dalam ukuran yang jelas. Apakah sudah jelas dalam teks ini? Ya, tentu saja sudah jelas karena dalam teks ini dijelaskan apa saja bahan dan ukurannya. Seperti, aku sudah menyiapkan 2 pak stroberi, 2 bungkus susu kental manis, 3 sendok makan susu bubuk, dan 100 ml air. Sudah jelas kan anak-anak? Kita lanjut yang ketiga. Langkah-langkah kegiatan dengan kata keterangan untuk membuat langkah-langkah mudah diikuti. Kira-kira sudah ada belum ya? Ya betul, tentu saja sudah ada. Terdapat pada kalimat seperti ini contohnya. Pertama-tama, cuci stroberi atau buah-buahan lain yang kalian punya sampai bersih. Lalu buang daun dan tangkainya. Kita bahas struktur yang keempat. Penggunaan kalimat pelesapan dengan baik dan benar. Hayo, masih ingat kan kalimat pelesapan yang sebelumnya sudah Bu Ajeng ajarkan? Kira-kira dalam teks ini sudah jelas belum penggunaan kalimat pelesapannya? Ya, betul sekali. Sudah ada kalimat pelesapan dalam teks ini anak-anak. Seperti kalimat yang tadi Bu Ajeng sebutkan. Pertama-tama cuci stroberi atau buah-buahan lain yang kalian punya sampai bersih. Lalu buang daun dan tangkainya. Sudah ada tuh pelesapan di sana, yaitu pelesapan kata stroberi atau buah-buah lainnya. Mudah kan anak-anak? Kita lanjut ke struktur yang kelima. Penggunaan kalimat inversi dengan baik dan benar. Ingat ya anak-anak, kalimat inversi adalah kalimat yang memiliki pola predikat baru subjek. Jadi kata kerja terlebih dahulu. Apakah dalam teks ini sudah dijelaskan dan terdapat kalimat inversi? Ya betul sekali, sudah ada. Contohnya nih, ada kalimat potong-potong buah bentuk dadu. Potong-potong predikat terlebih dahulu. Kata kerja terlebih dahulu. Bagaimana? Mudah kan? Kalau mudah kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kita akan belajar tentang kata adverbia. Apa itu Bu Ajeng kata adverbia? Kata adverbia biasanya kalian kenal dengan sebutan kata keterangan. Apa itu Bu Ajeng? Yaitu kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti kata kerja atau verba dan kata sifat atau adjektiva. Kata keterangan yang sering digunakan pada teks prosedur adalah kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Mari kita bahas yang pertama, yaitu keterangan cara. Contoh kalimatnya, cucilah buah sampai bersih. Itu adalah contoh kalimat yang menunjukkan ada keterangan cara. Kita lanjut ya. Contoh yang kedua adalah kata keterangan alat. Contoh kalimatnya, hancurkan semua bahan dengan blender atau mesin penghancur. Nah, alat di sini yang mana Bu Ajeng? Yaitu ada blender atau mesin penghancurnya. Jadi kalimat ini jelas-jelas menunjukkan kata keterangan alat. Selanjutnya, kata keterangan tujuan. Biasanya kalimat ditandai dengan seperti kata agar, supaya. Seperti itu ya anak-anak, seperti contoh kalimat ini nih. Masukkan ke dalam lemari pendingin agar beku. Jadi ada kata agarnya
Sudah jelas itu adalah kata keterangan tujuan. Berikutnya adalah kata keterangan jumlah. Nah, kata keterangan jumlah di sini contoh kalimatnya adalah sisihkan buah cincang sebanyak 1 mangkuk. Jadi kata 1 menunjukkan bahwa itu adalah kata keterangan jumlah. Bagaimana? Mudah kan anak-anak? Yuk kita coba latihannya. Nah, Bu Ajeng punya 2 kalimat nih. Kalimat yang pertama, tumbuk semua bahan itu hingga hancur dan tercampur rata. Kalimat yang kedua, masukkan sorbet ke dalam wadah tertutup. Ayo kira-kira 2 kalimat ini memiliki keterangan apa ya? Iya betul, kalimat pertama yang berbunyi tumbuk semua bahan itu hingga hancur dan tercampur rata memiliki keterangan cara. Dan kalimat yang kedua, ingatlah untuk selalu melakukan peregangan agar tubuh lentur tidak kaku dan lentur, itu adalah keterangan tujuan. Nah, mudah kan pembelajaran kita pada hari ini? Jadi kalian harus tetap semangat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia ya anak-anak. Selanjutnya Bu Ajeng akan memberikan tugas melalui WhatsApp group di mana kalian harus mengerjakan live worksheet tentang kata adverbia. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Apabila Bu Ajeng ada salah-salah kata, Bu Ajeng mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.